Konsepnya dimulai tahun 2016 di R5 Homage, tahun 2019 keluar lagi konsep R18, dan 2020 mendebut secara global di bulan April, dan tanpa waktu yang lama BMW Motorrad Indonesia akhirnya membawa R18 First Edition ke Indonesia. Motor ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena BMW sudah cukup lama tidak membuat lagi cruiser, apalagi yang penampilannya dikemas dengan bentuk sangat-sangat klasik. Kita bisa lihat motor ini sangat-sangat mengingatkan kita pada motor BMW yang tahun-tahun 30-50-an yang warnanya hitam, tentunya dengan pin strip di sini dan sadel tunggal, dan tentunya mesin boxer. Secara keseluruhan motor ini dibentuk dengan gurat klasik yang kental, tapi kalian jangan tertipu dengan wujudnya. Meskipun begitu, jantungnya, teknologinya, hingga perangkat safety-nya semua memiliki teknologi yang advance. Kita simak satu persatu seperti apa spesifikasinya. Pertama, yang paling menarik dulu adalah jantung pacunya. Mesin boxer BMW paling besar yang pernah dibuat, yaitu 1800 cc dengan daya kudanya sekitar 91 horsepower yang bisa keluar di sekitar 4000-an rpm, dan torsinya mencapai 158 Nm yang bisa keluar mulai rentang 2000 rpm sampai 4000 rpm. Dan saking tradisionalnya ini motor, dia nggak mengandalkan radiator seperti motor-motor modern pada umumnya. Dia masih pakai, di sini ada oil cooler di bawah, tapi basicnya dia sebenarnya didinginkan oleh udara seperti BMW lawas. Ini sangat-sangat menarik, dan saya nggak bisa dinyalain. Pasti suaranya gahar banget kayak R90, tapi mungkin lebih tebal nggak sih? Karena konfigurasinya kan kurang lebih sama. Nah, hal menarik lainnya adalah penyalur daya dari mesin ke roda belakang. Ikutin saya ke sebelah sini. Kalau Harley Davidson punya belt untuk penggerak ke roda belakangnya, kalau BMW dari dulu punya satu khas, yaitu menyalurkan daya dari mesin ke roda belakang pakai drive shaft atau gardan kayak mobil. Nah, dan yang uniknya di model R18 ini, drive shaftnya diekspos di sebelah kanan ini biar kental nuansa klasik, nggak ditutup sama sekali. Kelebihan dari model begini, biasanya tenaga itu akan jauh lebih instan untuk disalurkan ke roda belakang, jadi nggak ada gap. Yang kedua, dia lebih tangguh, dan yang paling penting juga maintenance-nya jauh lebih mudah karena nggak pakai rantai atau belt yang harus diganti secara periodik. Dan di gearbox-nya itu dia punya MSR, jadi mekanismenya mirip sama slipper clutch, tapi dia elektronik. Jadi kalau kalian nurunin gigi secara mengentak yang dari kecepatan tinggi langsung downshifting cepat, motornya nggak akan ngunci roda belakang. Dan itu adalah salah satu fitur keamanan yang ternyata ada di sosok klasik satu ini. Kita lanjut lagi, masih banyak fitur-fitur yang lebih menarik. Dan menariknya lagi, motor ini kan berat nih, 350 kilo kalau keadaannya full loaded. Tentunya BMW mikirin juga supaya pengendara mudah saat mau mundurin. Dia punya reverse assist di sebelah sini, jadi klasik banget. Diturunin ke sini dan dia jadi bisa mundur. Mekanismenya beda dengan gigi mundur ya, jadi nggak mengandalkan gigi. Kalau misalnya knob ini diturunkan, dari keadaan netral bisa pencet tombol starter, dan jadi kayak ada kilikan dinamo gitu, bikin motornya bisa mundur. Ini sangat-sangat fitur yang fungsional. Nah nih, kalau kita lihat dari wujudnya, dia ini benar-benar mengaplikasikan konsepnya si R5 itu yang serba membulat ya, dari depan sampai ke belakang. Tangkinya pakai model teardrop, seakan-akan pakai rangka rigid. Udah gitu spakbornya mau baik di depan maupun di belakang itu membulat. Plus lampunya juga. Jadi benar-benar kental nuansa lawas. Nah, kalau kalian perhatiin, BMW menaruh teknologi-teknologi modern, misalnya di pencahayaan, semuanya udah full LED. Kayak di lampu bulat depan ini, walaupun tampilannya retro banget, tapi sorot cahayanya datang dari dioda tentunya. Dan di belakang pun LED.
Nah, mungkin kalian penasaran, di mana sih letak stop lampnya? Jadi, letak stop lampnya itu benar-benar minimalis menyatu dengan lampu sein. Lihat deh, jadi di tepiannya adalah stop lamp, di tengahnya baru lampu sein. Ini keren banget desain kayak gini, soalnya jadi nggak terlalu banyak ornamen yang nempel di bagian belakang karena ini motor klasik ya. Jadi seakan-akan cuma ada lampu sein doang. Padahal ini lengkap sama stop lamp yang juga LED. Untuk bawaannya ini dia pakai sadel tunggal tentunya. Kalau misalnya mau pasang sadel boncengan dan footstep-nya itu adalah opsional, jadi dia datang dengan bungkusan seperti ini. Tentunya karena dia berjenis cruiser heritage, posisi duduknya sangat-sangat rendah yang saya yakin ini pasti mudah banget diakses oleh postur tubuh orang Asia, baik yang 165 atau 170 cm. Pasti kakinya napak sempurna karena joknya sekitar 690 mm-an kalau nggak salah. Jadi walaupun bobotnya berat, pastinya nggak nyusahin. Karena mesinnya boxer, ada kepala silinder mencuat dari kiri dan kanan, jadi kaki itu agak dikolong si kepala silinder. Dan posisinya justru agak di tengah. Tapi sebenarnya ini riding positionnya cukup nyaman juga sih mestinya. Jadi posisi duduknya kalau saya bilang sih ergonomis lah. Mungkin di depan kalian ada yang ngira ini adalah model upside down, tapi ini tuh sebenarnya model teleskopik yang atasnya pakai cover lagi karena mengejar tampilan klasik tadi. Tapi ini tabungnya super gede. Dan di belakang jangan salah sangka ya, ini bukan rangka rigid yang kayak motor-motor tua. Jadi disembunyikan tuh di belakang box itu ada monoshock yang menopang roda belakang dan bisa meredam dengan baik. Sekarang kita pindah lagi ke teknologi elektroniknya. Selain tadi saya udah bahas, ada reverse assist, udah gitu ada sistem yang bekerja seperti assist clutch, tapi itu mekanismenya elektronik. Dia juga punya 3 riding mode. Yang pertama adalah mode rain, yang kedua adalah roll, dan yang terakhir adalah mode rock. Lalu di panel instrumennya sendiri ini asik banget ya. Dia tampilannya tetap klasik minimalis, tapi ada menunya lengkap. Jadi informasi soal fundamental tentunya ada, dan menariknya juga ada informasi soal konsumsi bahan bakar rata-rata dan trip meter. Oke, terakhir kita masuk ke perangkat deselerasi. Perangkat pengereman di motor ini jauh dari kata konvensional. Kita lihat di bagian depan aja udah ada 2 cakram besar yang dijepit kaliper 4 piston. Ini sebenarnya buatan Brembo, tapi tentunya ditutup cover BMW supaya kelihatan klasiknya. Kalau Brembo kan kelihatannya modern banget. Dan di belakang juga sama, pakai disc brake yang kurang lebih ukurannya sama dengan kaliper 4 piston juga. Menariknya di sini ABS 3 kanal sudah terkoneksi di ketiga cakram itu. Nah, ini adalah kit kalau kita beli R18 dapat buku historis, sama ada emblem, ada obeng, ada segala macam. Ini sebuah paket menarik sih, sampai detail-detail kayak gini. Nah, itulah tadi BMW R18 First Edition. Kalau mau bawa motor ini pulang, harganya 969 juta off the road. Kurang lebih kalau on the road mungkin tembus 1 miliaran mungkin ya. Gimana kalian? Kalau menurut saya sih ini motor cantik banget. Kalau menurut pemirsa Auto.com gimana? Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan diskusi di bawah. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di www.auto.com. Jangan pada malas baca. Terima kasih.